Oke, kita lanjutkan kuliah kita di bagian yang kedua dari biasing MOSFET. Kita akan belajar tentang depletion type setelah tadi kita menyelesaikan yang bagian pertama. Untuk channel depletion type MOSFET seperti ini merupakan voltage divider. Maka tentukan berapa IDQ, VGSQ, dan VDS seperti ini. Maka Anda juga bisa menggunakan cara seperti voltage divider yang tadi sebelumnya ya. Oke, pertama kali Anda menggambar grafik warna biru, kemudian Anda mengambil grafik warna hitam, karakteristiknya, kemudian Anda tentukan perpotongannya, Anda dapat VDQ dan VGSQ di sini. Oke, kemudian ketika RS-nya berubah, maka ketika RS-nya tadi kalau di awal RS-nya 750 ohm, ini adalah RS ya. Ketika RS-nya diturunin, maka yang berubah adalah key point-nya akan naik ke atas sehingga seperti ini. Maka kita bisa mendapatkan IDQ-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang untuk yang ini adalah konfigurasi untuk self bias untuk depletion type ya sama ya seperti di GFET yang awal. Anda perlu menentukan grafik karakteristik warna biru, kemudian Anda menentukan karakteristik warna hitam yang kurvanya karena dia merupakan self bias, jadi pertama diawali dengan 0,0, kemudian Anda tentukan titik yang kedua dengan misalnya Anda menentukan satu nilai di bawah IDS-nya sama dengan 8 mA. Misalnya di sini VGS-nya 2, Anda dapat IDS-nya sama dengan 12,5 mA. Kemudian Anda hubungkan grafiknya sehingga Anda dapat titik yang seperti ini. Oke, ini juga nanti Anda bisa latihan. Saya sudah contohkan di sebelumnya di GFET. Kemudian untuk demikian untuk depletion type MOSFET ya. Maka ini juga kita bisa menentukan jika misalnya ada soal seperti itu, tentukan berapa VDS dari rangkaian ini. Maka karena dia VGS-nya dia langsung terhubung dengan ground di sini, maka VGS-nya sama dengan 0. Maka ketika VGS-nya sama dengan 0, IDQ-nya sama dengan IDSS sama dengan 10 mA. Maka kita nggak perlu menggambar kurva karakteristik, tinggal kita masukkan ke persamaannya. VD sama dengan VDD min ID kali RD. Kita dapat VD-nya sama dengan 20 volt VDD-nya dikurangi ID-nya 10 kali 1,5 RD-nya dapat 5 volt. Oke, sekarang untuk enhancement type. Enhancement type Shockley equation-nya berbeda dengan depletion type ya. ID sama dengan K kali VGS min VGS kuadrat, atau ID sama dengan K ini ya, K kali ini sama dengan ID on-nya sama dengan K kali VGS on min VGS threshold kuadrat, atau K sama dengan ID on dibagi VGS on dikurangi VGS threshold kuadrat. Maka transfer karakteristik untuk N-channel type MOSFET seperti ini nih. Grafik warna sumbu X adalah VGS-nya, grafik yang sumbu Y adalah ID-nya. Seperti dioda ya, karena memang FET merupakan dua dioda yang digabung, dua PN junction yang digabung. Oke, ini VGS-nya, VGS threshold-nya, ini VGS on-nya, maka ini VGS 1 dan seterusnya. Maka yang pertama yang biasa sangat populer di enhancement type adalah feedback biasing. Maka kita tentukan, nah bedanya kalau enhancement biasanya nilainya titik-titik ini karena channelnya di bawah VGS belum terbentuk, sehingga kita hubungkan dengan titik seperti ini. Maka resistor RG dia memberikan tegangan yang besar ke gate sehingga untuk mendrive MOSFET-nya on. Karena IG-nya sama dengan 0, maka VRG-nya sama dengan 0. Jadi karena ini IG sama dengan 0 ya. Nah, VRG sama dengan 0 sehingga tidak ada jatuh tegangan di RG. Sehingga nilai VD sama dengan VG atau VDS sama dengan VGS seperti ini. Dan VDS sama dengan VDD min ID kali RD, atau VGS-nya sama dengan VDD min ID kali RD. Kemudian kita tentukan titiknya. Tadi kan kita udah dapat grafik yang warna biru dari karakteristik FET-nya. Kemudian grafik yang warna hitam kita tentukan dengan menggunakan
persamaan. Tadi VGS sama dengan VDD min ID kali RD. Yang pertama ketika ID-nya sama dengan 0, maka VGS sama dengan VDD. Tadi ini ya, VGS sama dengan VDD min ID kali RD ya. Ketika ID-nya 0, berarti di perpotongan dengan sumbu X ya. Maka VGS sama dengan VDD, dan ketika kedua VGS-nya sama dengan 0, perpotongan dengan sumbu Y, maka VDD dibagi RD seperti ini. Maka perpotongan antara garis hitam dan warna biru di sini adalah key point-nya. Kita dapat nilai IDQ sama VGSQ. Saya tentukan IDQ sama VDSQ untuk enhancement type MOSFET seperti ini. IDSO-nya 6 mA, VGSO-nya 8 volt, VGS threshold-nya sama dengan 3 volt. Oke, yang pertama kita perlu menentukan kurva K sama dengan tadi di Stokely, ID on dibagi VGS on min VGS threshold. Atau IDSO-nya kan 6 ya di sini, 6 mA. Kita dapat 6 dibagi 8 min 3 volt kuadrat, 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 25, dapatnya 0,24 kali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk VGS sama dengan 6, kita coba. ID sama dengan K kali VGS min V threshold kuadrat, dapatnya 2,16 mA. Maka titiknya kita kasih titik di sini. Kemudian misalnya kita coba lagi untuk VGS-nya 10 atau nilai berapapun untuk menentukan grafik warna biru, kita dapat 11,76, maka dapat grafik yang warna biru ini ya. Grafik yang warna biru. Ini yang warna biru ini. Kemudian yang kedua kita harus menarik grafik warna hitam untuk menentukan karakteristik rangkaiannya. Maka VGS sama dengan persamaan ini VDD min ID kali RD. VDD-nya 12 volt, ID kali RD-nya 2 kilo ohm, maka kita tentukan ketika ID sama dengan 0 dan ketika VGS-nya sama dengan 0. Ketika ID-nya sama dengan 0, kita dapat ID-nya sama dengan 6 mA. Maka kita taruh titik di sini 6 mA. Kemudian ketika VGS-nya sama dengan ID-nya sama dengan 0, VGS sama dengan VDD sama dengan VDD-nya 12 volt. Kita tarik grafik warna hitam dari sini ke sini, maka perpotongan dengan grafik warna biru adalah key point-nya, IDQ-nya sama dengan 2,75 mA dan VGSQ-nya sama dengan 6,46 volt. Oke, untuk enhancement type yang voltage divider ya sama seperti yang sebelumnya. Kita harus menentukan dulu VG. VG didapat karena voltage divider di sini ya. R2 kali VDD dibagi R1 plus R2. Kemudian dengan Kirchhoff di bawah kita dapat di rangkaian ini, maka plus VG, ini kan VG di sini ya, ini VG. Di sini VG, maka plus VG min VGS min VRS sama dengan 0, maka VGS sama dengan VG min VRS, maka VGS sama dengan VG min ID kali RS. Kemudian untuk output dari sini VDS sama dengan VDD min ID kali RS plus RT, sama seperti voltage divider untuk depletion type. Maka dari sini, dari persamaan ini kita bisa menentukan dua titik warna grafik warna hitam ya. Ketika yang pertama ketika ID-nya sama dengan 0 dan ketika VGS-nya sama dengan 0 untuk menentukan perpotongan antara grafik warna hitam dengan grafik warna biru. Oke, contoh misalnya tentukan IDQ, VGSQ, dan VDS untuk rangkaian ini. Maka pertama kita tentukan VG. VG sama dengan R2 kali VDD dibagi R1 plus R2, 18 mega ohm. Dikali VDD-nya 40 volt dibagi 22 mega ohm ditambah 18 mega ohm dapat 18 volt. Dan VGS sama dengan VG min ID kali RS, 18 volt min ID kali 0,82 kilo ohm. Maka kita cari yang pertama ketika ID-nya sama dengan 0, kita dapat VGS-nya sama dengan VDD, maka titik ini. Kemudian saat VGS-nya sama dengan 0, maka ID sama dengan VDD dibagi RD. Terdapat VG dibagi RS, 21,95 mA. Maka perpotongan antara grafik warna biru dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya dengan grafik warna hitam, maka kita dapat key point-nya di sini. IDQ-nya sama dengan 6,7 mA dan VGSQ-nya sama dengan 12,5 volt.
Oke. Ini maka penjelasan dasarnya bagaimana menentukan grafik warna hitam dan menentukan grafik warna biru. Oke, dan ini summary tabelnya. Ini untuk GFET fixed bias, self bias, voltage divider. Ini untuk common gate, mirip dengan self bias. Kemudian ini ketika VGS-nya sama dengan 0. Ini untuk GFET ketika R-nya sama dengan 0. Ini depletion type, MOSFET, voltage divider, feedback, enhancement, kemudian voltage divider untuk enhancement. Tapi secara umum sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan di biasing FET, Anda perlu menentukan grafik warna hitam dan grafik warna biru untuk bisa menentukan key point-nya. Jadi nggak perlu menghafal rumus ini. Ketika Anda bisa menggambar grafik warna hitam dan grafik warna biru, maka Anda bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus menghafal persamaan. Mungkin hanya persamaan Shockley aja yang perlu Anda ingat-ingat untuk GFET maupun depletion, dan persamaan Shockley untuk enhancement, karena itu ada agak sedikit berbeda permasalahan Shockley-nya untuk menentukan grafik warna hitam. Oke, ini combination network, ini tambahan saja sehingga saya tidak Anda bisa belajar sendiri kalau Anda tertarik mempelajari tentang FET. Oke, ini FET di channel juga saya rasa cukup ya. Saya rasa untuk ini practical application. Oke. Ya, nanti PR-nya akan saya berikan. PR-nya bukan yang ini ya. Jadi PR-nya bukan yang ini. Nanti akan saya berikan terpisah di emas. Silahkan Anda cek emasnya untuk PR-nya. Mungkin ini untuk akhir dari chapter 7. Kita akan bertemu lagi di chapter 8. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.